Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawan Rezan Yusuf. Saya berasal dari program studi satu Teknologi Informasi. NIM saya 250 102 133. Kali ini saya akan mengerjakan soal revidian UTS mata kuliah dasar pemrograman mobile. Baik, kali ini saya akan mengerjakan soal nomor 1 yang berbunyi hierarchy view dan komponen tree. Di sini perintahnya, buatlah urutan struktur view group dan view berikut dalam bentuk hierarki komponen di Android Studio. Di bawahnya itu perintahnya yaitu root layout, constraint layout. Jadi di sini saya akan menambahkan constraint layout. Saya akan menambahkan constraint layout ke dalam main. Lalu kemudian perintahnya selanjutnya yaitu linear layout vertikal di dalam constraint layout. Lalu kemudian saya akan menaruh linear layout vertikal ke dalam constraint layout. Nah, lalu kemudian perintah yang terakhir, di dalam linear layout tersebut terdapat text view, edit text, dan button. Nah, di linear layout vertikal ini saya akan menambahkan beberapa komponen seperti text view, lalu kemudian edit text, tapi kalau di sini plain text, dan terakhir button. Oke, lalu perintah terakhir, tugas Anda adalah menampilkan urutan komponen di jendela komponen tree persis sesuai struktur di atas. Jadi seperti ini strukturnya. Ada constraint layout di dalam main, lalu kemudian dalam constraint layout ada linear layout, lalu kemudian di dalam linear layout vertikal ini ada beberapa komponen seperti text view, edit text, dan button ya. Oke, nomor 1 sudah selesai. Saya akan melanjutkan soalan nomor 2. 4, 5, 6, 7. Baik, di sini saya akan melanjutkan soalan nomor 2, yang dimana soalan nomor 2 ini tentang constraint layout posisi relatif. Di soalan nomor 2 ini saya diberi perintah untuk menaruh dua objek dalam tampilan, yang dimana tampilan ini menggunakan constraint layout. Oke, sekarang kita pergi ke bagian layout di palette, lalu kemudian kita menaruh komponen constraint layout ke dalam main, lalu kemudian kita disuruh untuk menaruh objek A dan objek B. Di sini saya akan menggunakan komponen button ke constraint layout. Objek B juga sama, constraint layout. Oke, di sini objek A di bagian bawah atas tengah layar. Oke, objek A saya akan taruh di bagian tengah atas layar. Lalu kemudian objek B di bawah objek A. Oke, di atas ini di objek atas ini saya akan mengunci bagian kiri, kanan, bawah, dan atas. Nah, di objek B saya juga sama seperti objek A, saya akan mengunci bagian kiri, kanan, bawah, dan atas. Nah, namun karena sini perintahnya objek B dan objek A dengan jarak 20 dp, maka di atas objek B saya akan menambahkan 24 jarak dp, lalu kemudian saya enter. Lalu begini tampilannya. Lalu kemudian di sini gunakan constraint layout untuk memastikan constraint atas, bawah, kiri, kanan ditetapkan dengan benar dan tunjukkan hasil tampilan Anda. Baik, beginilah tampilannya. Ada di ini tadi. Oh, love juga. Ngeri ya. Orang-orang tinggal budget. Ngeri ya. Baik, nomor 2 sudah selesai. Saya akan melanjutkan soalan nomor 3. Bapak
Baik, sekarang saya akan lanjutkan soalan nomor 3 tentang validasi form mahasiswa. Di sini soalan nomor 3 perintahnya yaitu buat form dengan 3 input. Pertama nama, NIM, dan program studi. Nah, ketika tombol simpan ditekan, tampilkan tulisan error jika ada kolom yang kosong, jika lengkap. Kemudian tampilkan tus data berhasil disimpan. Nah, di sini saya sudah bentar, sorry. Di sini sudah saya masukkan codingannya. Lalu kemudian saya run, lalu tampilannya seperti ini. Di sini sudah ada tampilan dengan nama, NIM, dan program studi sesuai dengan perintah di soalan nomor 3. Lama-lama jadi penghuni rumahnya kelas ya, Sama seperti yang bukan itu lagi dulu. sama seperti tos yang tertera di sini. Nama, NIM, dan program studi itu tidak boleh dalam keadaan kosong. Jika dalam keadaan kosong lalu kemudian kita tekan simpan, di sini sudah tertera jelas notifikasinya ya. Jadi setiap 3 kolom ini kita harus isi seperti yang ada tulis di sini. Saya akan mencoba untuk mengisi 3 kolom yang ada di tampilan ini dengan nama saya. Aku begini. Baik, sekarang 3 kolom ini sudah saya isi, lalu kemudian saya akan mencoba untuk menekan tombol simpan. Nah, di sini sudah ada muncul notifikasi data berhasil disimpan. Seperti tos yang di sini, jika data ini valid, dan maksudnya jika 3 kolom ini saya sudah isi, lalu kemudian saya akan pencet simpan, maka datanya berhasil disimpan seperti tos yang tertera di bagian coding di sini. Oke, cukup sampai sini saja. Saya akan melanjutkan soalan nomor 4. Baik, saya akan melanjutkan soalan nomor 4 tentang residual view dengan item kompleks. Di sini saya diperintahkan untuk membuat tampilan daftar produk menggunakan residual view. Lalu kemudian setiap item berisi gambar produk, nama produk, harga, dan tombol beli. Lalu kemudian gunakan card view untuk setiap item. Baik, saya pergi ke Android Studio pertama. Di sini saya sudah membuat tampilan daftar produk menggunakan residual view kurang lebih seperti ini codingannya. Kalau saya ulang dari buat dari awal nanti akan membutuhkan waktu yang lama. Lalu kemudian di sini untuk tampilan daftar produknya, ya, untuk codingannya seperti ini. Ada produk 1, lalu kemudian produk 2 di sini, lalu seperti inilah tampilannya. Nah, kebetulan tadi saya sudah menambahkan gambar produknya di setiap masing-masing card view. Ini card view-nya ya. Apa itu? Ya, mau. Lalu untuk menambahkan gambar produknya di sini tadi itu kita sebenarnya ke image view ya. Di bagian drawable nih, ini di produk utama image, nama gambarnya itu images. Lalu kemudian di produk kedua di bagian image view namanya BB234RRSKUWEB. Itu nama gambarnya. Saya taruh nama gambarnya akan muncul gambarnya seperti ini di kartu di bagian image view ya.
Lalu karena nama produk dan tampilan harganya belum ada, kita pergi ke bagian text view yang di atas. Karena text view yang di bawah itu untuk tampilan harga seperti ini ya. Tuh, sini tampilan harga di sini. Nama text view di bagian produk pertama saya akan memberikan nama produknya itu gitar listrik. Untuk tampilan harganya kita di bagian bawah juga di bagian text view ini. Ada apa apa deh. Bagian text view. Nah, 5 saya akan memberikan harga apa ya? 5 juta. Lalu kemudian di bagian produk kedua, di bagian text view yang di atas, di sini di bagian Android text saya akan memberikan nama produk untuk produk kedua yaitu bass gitar. Lalu kemudian untuk harga di produk kedua di bagian text view yang kedua juga di bawah juga text view saya akan nambahkan tampilan harganya yaitu RP. Saya taruh harga di sini sekitar 3 juta. Oke, sudah selesai. Maka beginilah tampilan dari setiap nama produk, gambar, lalu kemudian ada tampilan harganya seperti yang ditentukan di soalan nomor 4. Buat tampilan daftar produk menggunakan vertical view. Setiap item berisi gambar produk, nama produk, harga, dan tombol beli. Lalu ini ya. Sini sudah ada tertera gambar produk. Ini produk pertama dan produk kedua. Nama produknya juga di sini ada gitar listrik, bass gitar. Lalu kemudian ada harganya juga di sini. Untuk produk pertama ada 5 juta. Lalu kemudian produk kedua lalu kemudian ada harga ada tombol beli ya di bawah ini. Oke, sudah cukup untuk tampilannya. Untuk codingannya seperti ini ya tadi ya. Lalu untuk tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan soalan ke nomor 5. Baik, kali ini saya akan melanjutkan soalan nomor 5, yang dimana di sini saya dikirim data. Di sini saya diperintahkan untuk membuat 2 activity, yaitu input dan detail. Lalu kemudian ketika pengguna mengisi data pada input activity dan menekan tombol, kirim data ke detail activity menggunakan intent extra, lalu tampilkan datanya. Nah, di sini saya sudah membuat kedua activity dan input activity. Nah, sekarang lalu kemudian di sini diperintahkan untuk mengisi data pada input activity, kan data activity, dan menekan tombol lalu kirim data ke detail activity menggunakan intent code extra, lalu tampilkan datanya. Baik, contoh intent code extra-nya seperti di sini, nama dan email yang saya gunakan. Lalu saya akan mencoba mengisi 2 kolom ini, lalu kemudian saya akan kirim ke detail activity. Saya coba isi dengan nama saya. Mantap, wah. Ini udah mau? Sudah, tolong aja. Terus ya. Apa ya? Ini oke, kosong. Jadi itu solusinya.
Nah, di sini saya sudah mengisi dua kolom, yaitu kolom nama dan kolom email. Lalu saya akan mencoba kirim datanya. Nah, di sini sudah terjelas tertera nama dan email saya yang saya isi menggunakan input extra yang ada di input ini, yaitu keduanya. Minta tolong tethering hotspot. Oke, cukup sekian. Ini kan ini sudah tampilkan datanya ya. Ya, ini datanya soal nomor 5. Oke, cukup sekian. Saya akan lanjutkan ke soalan nomor 6. Baik, saya di sini akan melanjutkan soalan nomor 6. Di sini nomor 6 yang berisikan tentang layout responsif dengan constraint guideline. Di sini saya diperintah untuk membuat tampilan yang menggunakan guideline vertikal di posisi 30% dari kiri layar dan letakkan dua tombol di sisi kiri dan kanan guideline dengan jarak yang seimbang. Jadi di sini sudah ada codingannya ya yang sudah saya sediakan. Di sini nih sudah ada guideline dengan vertikal guideline vertikal di 30% dari kiri layar. Karena di sini diperintahkan untuk membuat guideline vertikal di posisi 30% di kiri layar. Ya, di sini ini kurang lebih seperti ini codingannya. Lalu di sini diperintahkan juga untuk meletakkan tombol dengan tombol di sisi kiri guideline dan sisi kanan guideline ya, dengan jarak yang seimbang. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini guideline vertikal 30% dari kiri layar begini. Terus ini tombol di sisi kiri guideline, begini codingannya. Begitu juga dengan tombol di sisi kanan guideline. Sehingga kemudian seperti inilah tampilannya. Ya, seperti ini. Nah, jika kita ke komponen tree dan kita mencet guideline di bagian constraint layout, maka muncul notifikasi 30% dari tampilan yang di sini di bagian guideline-nya, menunjukkan bahwa guideline ini persis berada 30% di kiri layar dan button kiri dan kanan ini sama-sama sejajar dan seimbang, tidak ada yang ke atas, tidak ada yang ke bawah, sehingga kurang lebih begini tampilannya untuk layout responsive dengan constraint guideline. Oke, cuman itu saja soalan nomor 6. Selanjutnya saya akan lanjutkan soalan ke nomor 7. Baik, di sini saya akan melanjutkan soalan nomor 7 tentang scroll view dan nest layout. Di sini saya diperintahkan untuk membuat tampilan dengan banyak komponen minimal 10 edit text di dalam scroll view agar dapat dibuild dengan lancar. Baik, di sini saya sudah membuat codingannya, yang dimana di dalamnya ini sudah saya beri dengan 10 edit text dengan beberapa judul seperti di sini ada nama lengkap, lalu kemudian ada email, ketiga nomor telepon, lalu kemudian ada alamat, lalu kemudian ada kota, provinsi, kode pos, username, password, konfirmasi password, dan lalu di bawahnya saya menambahkan tombol button untuk mengirim 10 data di edit text. Kurang lebih begini codingannya. Sebelumnya saya sudah membuat codingannya. Saya tidak nge-record karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi saya nge-recordnya setelah saya sudah dapat codingan ini. Dan untuk tampilannya seperti ini. Di sini contoh seperti formulir pendaftaran ya. Sini ada nama lengkap, email,
dari nomor 1 sampai nomor 10. Di kolom-kolom yang seperti ini berasal dari edit text yang sudah saya ketik sebelumnya yang di codingan ini 10 edit text. Dan kemudian di akhirannya ada tombol button seperti ini untuk mengirim 10 edit text. Lalu ya seperti itu hasil tampilan dari hasil codingan yang sudah saya buat. Baik, sekian untuk nomor 7. Saya akan melanjutkan lagi ke soalan nomor 8. Baik, di sini saya akan mengerjakan soalan nomor 8. Yang di sini soalan nomor 8 itu tentang dialog interaktif. Di sini saya diperintahkan untuk membuat tombol pilihan program studi. Lalu ketika ditekan memunculkan alat dialog dengan daftar pilihan teknik informatika, sistem informasi, rekayasa perangkat lunak, dan teknologi informasi. Lalu tampilkan pilihan di text view setelah dipilih. Saya balik ke Azure Studio. Di sini di activity main XML-nya saya sudah membuatkan diam dulu. Di sini saya sudah membuatkan untuk tampilan di anaknya ya. Apa sih namanya, lupa saya. Nah, ini sudah pokoknya di bagian sini kurang lebih seperti ini codingannya. Lalu kemudian ini untuk codingan di bagian Java-nya. Di sini sudah tertera, saya sudah menaruh beberapa jurusan di sini: teknik informatika, sistem informasi, RPL, dan teknologi informasi. Lalu kemudian seperti inilah tampilannya. Seperti ini tampilannya ya. Kita coba. Di sini sudah ada tertera tombol pilihan program studi. Lalu kemudian di bawahnya ada keterangan belum ada pilihan. Nah, coba kita buka di pilih program studi. Kita pencet dulu. Baik, setelah kita pencet button pilih program studi, di sini muncul langsung beberapa opsi seperti teknik informatika, sistem informasi, RPL, dan teknologi informasi. Dan di sini ada opsi batal. Nah, baik, saya akan mencoba untuk memencet atau memilih opsi jurusan prodi teknologi informasi. Nah, di sini sudah tertera jelas hasilnya. Setelah saya memilih opsi, langsung muncul di sini program studi teknologi informasi. Baik, cukup sampai di sini saja penjelasan saya untuk nomor 8. Selebihnya saya akan melanjutkan soal nomor 9. Baik, di sini saya akan melanjutkan soalan nomor 9. Di nomor 9 ini tentang layout constraint ganda. Di sini saya diperintahkan untuk membuat tampilan seperti diagram yang tertera di bagian soal seperti ini ya. Mungkin tidak kelihatan ya. Oke, saya lanjut. Jadi di sini di deskripsinya ada text view di tengah, lalu kemudian dua tombol di bawah text view sejajar horizontal, lalu kemudian salah satu image view di atas text view sejajar tengah. Ya, intinya saya sudah membuat codingannya XML-nya seperti ini ya. Di sini. Kalau ini sungguh kan? Begini codingannya. Kurang lebih seperti ini. Lalu kemudian tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada text view di tengah. Lalu dua tombol di bagian bawah text view sejajar horizontal untuk kiri kanan dan sejajar. Lalu kemudian satu image view di atas text view. Nih di atas ini text view-nya ya. Ini text view. Satu image view-nya di atas text view sejajar tengah. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk menambahkan gambar. Nah, ada beberapa cara untuk menambahkan gambar di bagian image view ini. Salah satunya seperti di bagian widget ini kita bisa menambahkan image view-nya. Tinggal kita pencet 2 kali terus kita arahkan ke daftar view-nya ini. Nah, di sini sebenarnya bisa kita menggambarkan gambar seperti ini. Cuman karena nanti hasilnya dia tidak sejajar, dia tuh
besar. Akhirnya saya tambahkan gambarnya melalui codingan ini saja. Aku aja Bagian image. kalau suka pakai laptop, coba tanya Irwan. Di bagian drawable, ini drawable ya. Saya akan mencoba gambar tadi tuh ya. Atau image saja lah. Oke. BB234. Ya. Ya, lama ya. Oke, di sini sudah. Nah, coba kita, ya, begini seperti inilah tampilannya. Ya, seperti beginilah hasilnya jika saya menaruh gambar melalui codingan secara langsung tanpa harus menggunakan image view yang nanti saya geser ke sini. Memang gambarnya akan muncul namun tidak langsung pas apa ya ukurannya seperti card view yang ada di tampilan sekarang. Oke, sekian cuman itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk nomor 9, selanjutnya saya akan lanjutkan soalan nomor 10. Baik, di sini saya akan mengerjakan soalan nomor 10 tentang split screen dan progress bar. Di sini saya diperintahkan untuk membuat tampilan split screen yang menampilkan logo aplikasi dan progress bar horizontal selama 3 detik sebelum berpindah ke main activity menggunakan handler. Baik, saya akan pergi ke Android Studio. Di sini saya sudah membuat codingan XML-nya kurang lebih seperti ini. Di dalamnya ya sudah ada image view, progress bar, dan lain-lain kurang lebih. Lalu kemudian di sini untuk codingannya di sini nah dia. Ya, di sini sudah ada untuk progress barnya, lalu sudah ada handler, terus kemudian di sini sudah ada handlernya, lalu sudah saya susun sedemikian rupa. Kemudian untuk hasil akhirnya seperti ini. Dari Mas. Yuk, iya Mas. Ya, masih lama ya. Ya, maka beginilah hasil dari codingannya. Untuk tampilan progress barnya ya seperti ini. Begini tampilannya, hasilnya. Lalu handler. Lalu thread untuk simulasi loading selama 3 detik. Ini sudah saya susun sehingga dengan sedemikian rupa begini hasilnya. Di atas nih. Ya agak ngelag ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, seperti itu ya. Oke, sekian dari saya nomor 10 yang sudah menyelesaikan 10 soal yang diberikan dari mahasiswa yang remedial kemarin dari pada soal. Sekian dari saya.
Bila ada salah maupun eh, cara yang kurang dari diri saya, mohon pamit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.